Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membagikan sebuah kisah nyata yang penuh hikmah. Kisah tentang seorang pengusaha furnitur dari Arab, Haji Sidik, yang membuka usahanya di Jakarta. Tempat usahanya sepi, namun anehnya, bisnisnya tak pernah gulung tikar. Apa rahasia di balik keberkahan usahanya? Amalan apa yang selalu ia lakukan hingga rezekinya tetap mengalir? Tapi sebelum kita mulai, bagi yang beragama Islam, tuliskanlah sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi di akhirat dan mendatangkan syafaat beliau untuk kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa terus menyebarkan kisah-kisah penuh hikmah dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Mari kita mulai kisahnya. Toko furnitur itu berdiri di sudut jalan yang ramai. Rak-rak kayu berjejer rapi. Kursi dan meja jati berkilauan terkena cahaya sore. Namun, meskipun tempat itu penuh dengan barang berkualitas, jarang sekali ada pelanggan yang masuk. Haji Sidik duduk di kursi kayu dekat pintu masuk. Tangannya memegang tasbih. Bibirnya terus melantunkan sholawat. Hujan gerimis membasahi jalanan, menciptakan suara lembut yang berpadu dengan lalu lalang kendaraan. Sudah berhari-hari tak ada pembeli. Para pedagang lain mulai memperhatikan dan berbisik-bisik. Heran, tokonya sepi tapi tidak pernah tutup. Jangan-jangan dia pakai ilmu tertentu. Desas-desus itu terus beredar. Tapi Haji Sidik tidak terganggu. Ia hanya tersenyum. Matanya tetap teduh. Ia yakin, rezeki itu bukan soal banyaknya pelanggan yang datang, tapi tentang keberkahan yang diberikan Allah. Sore itu, seorang pemuda masuk ke toko. Ia melihat-lihat, meraba permukaan meja jati dengan ujung jarinya. Bagus kayunya, Pak Haji, tapi harganya pasti mahal, ya? Haji Sidik tersenyum. Kualitasnya sebanding dengan harga, Nak. Pemuda itu mengangguk-angguk, lalu pamit tanpa membeli apapun. Haji Sidik tetap tersenyum, seolah sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini. Di luar, para pedagang lain hanya menggelengkan kepala. Mereka tidak mengerti bagaimana toko yang jarang pembeli ini masih bertahan. Di dalam, Haji Sidik melanjutkan sholawatnya, tenang, tanpa sedikit pun keraguan di hatinya. Matahari semakin condong ke barat. Jalanan mulai lengang. Pedagang-pedagang lain menutup toko lebih awal. Namun, Haji Sidik tetap duduk di kursinya. Tangannya tak lepas dari tasbih. Langkah kaki terdengar mendekat. Seorang pria bertubuh besar dengan sorban melilit lehernya berdiri di ambang pintu. Pak Amran, seorang pedagang lama yang tokonya hanya berjarak beberapa meter dari tempat Haji Sidik. Haji, katanya, suaranya rendah namun penuh sindiran. Kenapa kau masih bertahan? Sudah berbulan-bulan begini, tokonya sepi, tapi tetap buka. Apa tidak rugi? Haji Sidik tersenyum kecil. Rezeki bukan urusan kita, Pak Amran. Yang penting kita terus berusaha dan berdoa. Pak Amran mendengus. Ia melangkah masuk, menyapu pandangan ke seluruh toko. Kalau terus begini, lama-lama bisa bangkrut. Aku ada kenalan, seorang dukun sakti. Dia bisa buat tempat ini ramai. Kau tinggal pasang susuk, taruh jimat di sudut toko, nanti pelanggan berdatangan. Haji Sidik tetap tersenyum, tapi matanya mulai tajam. Pak Amran, saya lebih percaya sholawat daripada susuk. Pak Amran tertawa kecil, geleng-geleng kepala. Haji, dunia ini butuh strategi. Kalau cuma sholawat, apa bisa bikin laku? Haji Sidik menatapnya dengan lembut. Yang menggerakkan hati pembeli bukan kita, tapi Allah. Pak Amran mendesah panjang. Terserah kau, Haji. Tapi kalau suatu hari kau kehabisan modal, jangan bilang aku tidak mengingatkan. Haji Sidik hanya tersenyum, mengantar kepergian Pak Amran dengan tenang. Malam semakin larut. Di luar, angin bertiup pelan, membawa kesejukan. Haji Sidik tetap di tempatnya. Bibirnya terus melantunkan sholawat tanpa henti. Di kejauhan, terdengar suara adzan berkumandang, membelah keheningan malam. Langit Jakarta dipenuhi awan kelabu. Hujan mulai turun perlahan.
menciptakan titik-titik air di jendela toko. Jalanan basah, kendaraan melaju pelan, dan orang-orang bergegas mencari tempat berteduh. Haji Sidik duduk di tempatnya seperti biasa. Suara sholawatnya terdengar lembut, mengisi kesunyian toko yang masih sepi. Hari itu sudah hampir senja, belum satu pun pembeli datang. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di luar. Seorang pria berjas hitam berdiri di ambang pintu. Jasnya sedikit basah terkena gerimis. Wajahnya lelah, seperti seseorang yang telah berjalan jauh. "Assalamualaikum," sapanya dengan suara dalam. "Waalaikumsalam," jawab Haji Sidik ramah. Pria itu melangkah masuk. Matanya menyapu seluruh ruangan. Ia berjalan perlahan, mengusap permukaan meja jati dengan ujung jarinya. "Furnitur di sini bagus," katanya. "Saya sedang mencari perabotan untuk rumah baru saya. Bisa saya lihat-lihat?" Haji Sidik mengangguk. "Silakan, Tuan." Pria itu mengelilingi toko dengan teliti. Tangannya menyentuh setiap lemari, mengetuk permukaan kayu, mengamati ukiran dengan mata tajam. Lalu, tanpa banyak bicara, ia mulai menunjuk satu persatu barang yang diinginkannya. Lemari ini, meja makan itu, kursi tamu di sudut sana, dan ranjang di pojok itu. "Saya ambil semuanya." Haji Sidik terdiam sejenak. Jumlah yang dibeli pria itu cukup banyak. Lebih banyak dari yang terjual dalam beberapa bulan terakhir. Dengan tenang, ia menyebutkan total harga. Tanpa tawar-menawar, pria itu mengeluarkan cek dari saku jasnya, menuliskan angka sesuai dengan harga yang disebutkan. Setelah menyerahkan cek, pria itu tersenyum tipis. "Aneh, sebenarnya saya sudah keliling banyak toko hari ini. Tapi entah kenapa, hati saya selalu merasa harus datang ke tempat ini." Haji Sidik tersenyum. Tatapannya teduh. "Rezeki datang dengan cara yang tidak terduga, Tuan." Pria itu mengangguk pelan, lalu melangkah pergi. Hujan masih turun di luar, membasahi jalanan yang mulai gelap. Haji Sidik menatap cek di tangannya, lalu menghela napas panjang. Bibirnya bergerak perlahan, melanjutkan sholawat yang sempat terhenti. Di luar, hujan semakin deras. Hujan sudah reda, meninggalkan udara yang sejuk di sekitar toko. Genangan air di jalan memantulkan cahaya lampu, menciptakan kilauan di antara gelapnya malam. Di dalam toko, Haji Sidik masih duduk di tempatnya, tasbih di tangan, bibirnya terus melantunkan sholawat. Kejadian sore tadi masih terbayang di benaknya. Seorang pria datang tiba-tiba, membeli hampir seluruh barang di tokonya, lalu pergi tanpa banyak bertanya. Di luar, beberapa pedagang mulai berkumpul, berbisik-bisik sambil sesekali melirik ke arah toko Haji Sidik. "Aku lihat sendiri, tadi ada orang kaya masuk dan borong banyak barang." "Benarkah? Aneh sekali. Toko kita saja sepi. Bagaimana mungkin tokonya laku? Jangan-jangan dia punya amalan tertentu." Bisik-bisik itu semakin lama semakin keras. Hingga akhirnya, beberapa pedagang memutuskan untuk langsung bertanya. Mereka melangkah masuk ke dalam toko. Wajah mereka dipenuhi rasa penasaran. "Haji, kami ingin tahu sesuatu," kata salah satu dari mereka. Haji Sidik menghentikan sholawatnya, menatap mereka dengan tenang. "Silakan, ada apa?" Seorang pedagang lainnya maju selangkah. "Toko kami sepi, dagangan susah laku. Tapi toko Haji, meskipun jarang pembeli, tidak pernah tutup. Dan tadi, ada orang kaya yang tiba-tiba borong barang. Apa rahasianya?" Haji Sidik tersenyum tipis. Ia meletakkan tasbihnya di meja, lalu menatap mereka dengan lembut. "Rezeki bukan hanya tentang banyaknya pelanggan yang datang," katanya pelan. "Rezeki itu tentang keberkahan. Saya hanya melakukan satu hal setiap hari, bersholawat dan bersedekah semampu saya." Para pedagang terdiam. Mereka saling berpandangan, seolah tidak percaya dengan jawaban yang begitu sederhana. "Jadi, Haji tidak memakai cara-cara khusus?" tanya salah satu dari mereka. Haji Sidik menggeleng. "Saya hanya percaya bahwa sholawat mendatangkan keberkahan. Saya tidak pernah takut sepi, karena saya yakin rezeki sudah diatur oleh Allah."
Suasana hening. Para pedagang mulai merenung, memikirkan kata-kata Haji Sidik. Di luar, angin malam berhembus pelan, membawa kesejukan yang menyentuh hati mereka satu persatu. Sejak malam itu, kabar tentang rahasia Haji Sidik mulai menyebar. Para pedagang yang awalnya hanya penasaran mulai memperhatikan kebiasaan Haji Sidik. Setiap pagi sebelum membuka toko, ia selalu bersedekah kepada fakir miskin yang lewat di depan tokonya. Siang harinya, di sela-sela menunggu pembeli, ia terus bersholawat tanpa henti. Awalnya, mereka menganggap semua itu tidak masuk akal. Tapi keanehan mulai terjadi. Suatu pagi, seorang pedagang kain yang sering merugi tiba-tiba mendapat pesanan dalam jumlah besar. Hari berikutnya, seorang penjual makanan yang biasanya sepi mulai kedatangan pelanggan lebih banyak dari biasanya. Mereka yang tadinya hanya mengandalkan strategi dagang kini mulai mencoba mengamalkan apa yang dilakukan Haji Sidik. Sementara itu, di toko furnitur, Haji Sidik tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia tidak terkejut dengan perubahan yang terjadi di sekitar. Baginya, keberkahan selalu datang bagi mereka yang yakin dan bersabar. Di sudut jalan, Pak Amran memperhatikan semuanya dengan wajah serius. Ia adalah orang yang paling sering mencibir kebiasaan Haji Sidik. Namun kini ia melihat sendiri bagaimana toko-toko di sekitar mulai bangkit tanpa cara-cara kotor yang dulu ia sarankan. Sore itu, dengan langkah ragu, Pak Amran akhirnya melangkah masuk ke toko Haji Sidik. "Haji!" panggilnya pelan. Haji Sidik mengangkat wajahnya, tersenyum. "Silakan duduk, Pak Amran." Pak Amran menarik napas panjang. "Aku ingin bertanya, selama ini aku hanya mengandalkan strategi dagang, tapi ternyata tetap sulit. Apa benar sedekah dan sholawat bisa mengubah segalanya?" Haji Sidik tersenyum lebih lebar. "Bukan sedekah dan sholawat yang mengubah segalanya, Pak Amran. Tapi keyakinan kepada Allah yang membuka pintu rezeki dengan cara yang tak pernah kita duga." Pak Amran terdiam. Kata-kata itu menancap di hatinya, lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Di luar, matahari mulai terbenam, meninggalkan cahaya jingga yang lembut. Angin sore bertiup pelan, seakan membawa perubahan bagi mereka yang mulai memahami arti keberkahan. Hari-hari berlalu, toko Haji Sidik tetap berdiri kokoh. Para pedagang di sekitar mulai meniru kebiasaannya, bersedekah dan bersholawat, berharap keberkahan menghampiri usaha mereka. Namun, tidak semua orang percaya begitu saja. Suatu pagi, saat Haji Sidik sedang membuka toko, seorang pria muda dengan wajah gelisah datang terburu-buru. Bajunya lusuh, matanya merah seperti kurang tidur. "Haji, tolong saya," katanya dengan suara bergetar. Haji Sidik menatapnya lembut. "Ada apa, Nak?" "Saya terlilit hutang. Warung saya hampir tutup, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya dengar Haji selalu bersedekah. Saya mohon, bantu saya." Haji Sidik tersenyum. "Berapa yang kau butuhkan?" Pemuda itu menyebutkan angka yang cukup besar. Jumlah yang jika diberikan, bisa membuat Haji Sidik kesulitan untuk modal usaha. Tapi tanpa ragu, Haji Sidik membuka laci dan mengeluarkan uang. "Ambillah, gunakan dengan baik, dan jangan lupa berdoa." Pemuda itu terkejut. Tangannya gemetar saat menerima uang itu. Haji tidak takut rugi. Haji Sidik tersenyum. "Rezeki itu milik Allah, bukan milik saya. Jika ini bisa membantumu, maka insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik." Pemuda itu menahan tangis. Ia menunduk dalam-dalam, lalu pergi dengan langkah berat, seakan tak percaya bahwa masih ada orang yang begitu dermawan di dunia ini. Namun, kejadian itu tidak berhenti di situ. Malam harinya, seseorang datang dengan wajah penuh amarah. Seorang pria tua, dengan sorban kusut dan tatapan tajam. "Haji Sidik." Suaranya menggelegar di dalam toko. Haji Sidik menoleh, tetap dengan senyum yang tenang. "Silakan masuk, Tuan." Pria itu melangkah mendekat. "Anakku datang ke sini pagi tadi, meminta uang, bukan? Tahukah Haji, dia pembohong. Dia menggunakan uang itu untuk berjudi." Beberapa pedagang yang masih ada di sekitar toko mulai berkumpul.
Penasaran dengan keributan yang terjadi, Haji Sidik tetap tenang. "Saya memberikan uang itu dengan ikhlas, Tuan. Jika anakmu menyalahgunakannya, itu adalah urusan dia dengan Allah." Pria tua itu terdiam. Kemarahannya seperti dipadamkan oleh ketenangan Haji Sidik. "Lalu, Haji tidak menyesal?" tanyanya. Suaranya melemah. Haji Sidik tersenyum. "Tidak, karena saya memberi bukan untuk dia, tapi untuk Allah." Malam itu, toko Haji Sidik kembali sunyi. Namun, di luar, angin berhembus lebih sejuk, seakan membawa jawaban bagi mereka yang mulai memahami arti sejati dari keikhlasan. Keesokan harinya, langit Jakarta tampak lebih cerah dari biasanya. Cahaya matahari menyinari toko-toko di sepanjang jalan, termasuk toko furnitur milik Haji Sidik. Ia duduk di kursinya seperti biasa, melantunkan sholawat dengan tenang. Para pedagang yang dulu meragukannya kini mulai melihatnya dengan pandangan berbeda. Mereka yang sebelumnya sibuk mencari strategi dagang kini mulai rajin bersedekah dan mengingat Allah dalam setiap langkah mereka. Namun, sebuah kejadian tak terduga terjadi di siang hari itu. Seorang pria dengan pakaian rapi turun dari mobil mewah yang berhenti di depan toko Haji Sidik. Wajahnya tampak familiar. Ia melangkah masuk, dan Haji Sidik segera mengenalinya. Pria misterius yang dulu pernah memborong barang di tokonya. "Assalamualaikum, Haji," sapanya dengan senyum ramah. "Waalaikumsalam, Tuan. Silakan duduk." Pria itu menarik napas dalam. "Saya datang bukan untuk membeli barang kali ini. Saya ingin mengungkapkan sesuatu." Haji Sidik tetap tersenyum, menunggu pria itu melanjutkan. "Dulu, saya hanyalah seorang pengusaha biasa yang selalu mengandalkan strategi bisnis tanpa mengingat Allah. Tapi setelah saya datang ke toko ini, entah kenapa hati saya terasa berbeda. Ada ketenangan di sini yang tidak saya temukan di tempat lain." Ia berhenti sejenak, menatap Haji Sidik dengan penuh makna. "Saya mulai mencari tahu tentang Haji. Saya mendengar bagaimana Haji selalu bersholawat dan bersedekah tanpa mengkhawatirkan usaha. Itu membuat saya penasaran, dan akhirnya saya mencoba melakukan hal yang sama. Alhamdulillah, bisnis saya berkembang lebih pesat dari sebelumnya, dan hati saya lebih damai." Para pedagang yang mendengar percakapan itu mulai saling berbisik. Mereka tidak menyangka bahwa seseorang dengan kekayaan besar pun bisa terinspirasi oleh kebiasaan sederhana seorang Haji Sidik. Pria itu tersenyum lagi. "Saya ingin membalas kebaikan Haji. Jika Haji tidak keberatan, saya ingin bekerja sama dengan Haji untuk membuka cabang baru toko furnitur ini. Bukan sekadar bisnis, tapi sebagai ladang sedekah bagi lebih banyak orang." Haji Sidik tidak langsung menjawab. Ia menatap pria itu dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Kemudian, ia tersenyum lebih lebar. Bibirnya kembali melantunkan sholawat dengan suara lembut. Di luar, angin bertiup pelan, membawa kesejukan yang menyelimuti seluruh jalanan. Seakan menjadi pertanda bahwa keberkahan sejati selalu datang bagi mereka yang bersabar dan ikhlas. Cerita ini mengajarkan kepada kita bahwa keberkahan rezeki tidak hanya bergantung pada banyaknya pelanggan atau strategi bisnis, tetapi juga pada keikhlasan hati dalam beribadah dan berbagi. Berikut beberapa hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. 1. Rezeki sudah ditetapkan oleh Allah. Tidak ada satupun makhluk yang luput dari rezeki yang telah ditentukan olehnya. Oleh karena itu, jangan pernah khawatir dengan hasil, tetapi fokuslah pada usaha yang halal dan penuh keberkahan. Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Quran Surat Hud 6. 2. Keajaiban sholawat dalam kehidupan. Bersholawat kepada Nabi bukan hanya bentuk cinta kepada Rasulullah, tetapi juga menjadi sebab datangnya keberkahan dalam hidup. Sholawat bisa membuka pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersholawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab 56. 3. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Banyak orang berpikir bahwa memberi akan membuat mereka kekurangan. Padahal sedekah justru mendatangkan rezeki yang lebih luas.
Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 261. 4. Ikhlas dalam beribadah membawa keajaiban. Haji Sidik tidak mengharapkan imbalan dari manusia, tetapi hanya mencari ridho Allah. Inilah yang membuat kehidupannya penuh keberkahan. Dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya dalam menjalankan agama yang lurus. Quran Surat Al-Baqarah 5. 5. Keberkahan datang dengan sabar dan tawakal. Dalam menghadapi ujian, Haji Sidik tidak goyah. Ia tetap bersabar dan yakin bahwa rezeki datang dengan cara yang tidak selalu terlihat oleh manusia. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan Dia akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 2:3. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita bisa mengambil hikmah darinya. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bersyukur, bersedekah, dan bersholawat agar hidup penuh dengan keberkahan. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika Anda menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah penuh hikmah ini.